Selamat malam terus me people. Kali ini kita akan coba membahas mengenai Pareto. Kalau teman-teman nyari bukunya soal Pareto itu mungkin nggak akan nemuin, karena nggak ada satu buku khusus yang membahas soal Pareto itu. Karena pada dasarnya itu adalah prinsip. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman penasaran contoh pengimplementasian Pareto dalam kehidupan misalkan, atau dalam hidup teman-teman sendiri, itu ada bukunya Living 80/20 Ways kalau nggak salah. Itu karyanya siapa gitu, bukunya warna biru, ada di perpus. Nah cuman kita nggak akan bahas bukunya teman-teman, kita akan coba bahas prinsipnya ini. Nah Pareto itu adalah satu prinsip yang ditemukan oleh awalnya mulai dari ekonom Italia yang menemukan bahwa 20% kekayaan yang ada 80% kekayaan yang ada di Italia itu dikuasai hanya oleh segelintir orang, yang orangnya itu sekitar 20% populasi. Nah, dari prinsip tersebut ternyata ketika kita coba identifikasi hal-hal lain menggunakan prinsip ini, terbentuklah pola yang sama seperti itu, pola 20-80. Jadi 20 hal yang dikerjakan akan menghasilkan 80% hasil. Nah itu namanya prinsip Pareto. Nah sebenarnya kalau saya coba kaji lagi, Pareto ini bahas tentang apa sih gitu. Simpelnya tuh kayaknya Pareto itu kalau menurut saya pribadi ngebahas terkait efisiensi satu hal untuk menghasilkan satu output gitu. Anak teknik industri pasti paham. Jadi kayak dari banyaknya hal yang kita kerjakan untuk diet misalkan ya hanya 20% aktivitas lah yang sebenarnya mempengaruhi hasil dari diet tersebut. Contoh kayak gini, kita punya program diet nih atau penggemukan badan ya. Caranya gue mau gemukin badan dengan cara makan 3 hari sekali, cemilan, nyemil, terus olahraga, terus apa lagi, tidak merokok misalkan atau dan lain sebagainya. Ternyata setelah diidentifikasi dari misalkan 5 aktivitas yang saya lakukan, hanya 2 aktivitas yang sebenarnya bisa menghasilkan impact terhadap apa namanya kenaikan berat badan saya yang signifikan kayak gitu. Nah, jadi kan sebenarnya itu ngebahas sesuatu yang apa ya, satu proses atau satu hal yang punya impact besar terhadap satu hasil. Makanya kalau bisa dibilang sih itu prinsip efisiensi ya, kayak ya lu kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu ya harus tahu dulu apa yang pokok untuk dikerjakan. Kalau yang nggak pokok ya disisihkan dulu. Nah masalahnya adalah tidak semua orang bisa memahami mana yang pokok dan yang tidak pokok ya. Semuanya dikerjakan misalnya, atau semuanya dan berpikir panjang dianggap prioritas, padahal ada sesuatu yang lebih prioritas dibandingkan apa yang anggap teman-teman anggap sebagai prioritas kayak gitu. Jadi terus pada penerapannya gimana nih kayak gitu. Gimana caranya saya akan tahu kalau si proses tersebut adalah proses yang efisien yang bisa menghasilkan 80% dari hasil. Teman-teman bikin matriks, lagi-lagi bikin matriks. Saya tuh suka banget bikin matriks karena dari matriks itu kita bisa tahu keterkaitan antara satu hal dengan hal lain. Bikin tabel misalkan, ini bayangan tabel Excel. Di bawah itu kolom bawah misalkan aktivitas yang akan teman-teman lakukan. Terus ke kanan itu misalkan signifikansi berat badan yang akan dinaikkan. Ya udah bikin matriks mana yang sekiranya bisa checklist. Nanti akan ketemu tuh faktor apa aja yang seharusnya harus kita kerjakan kayak gitu. Nah itu adalah prinsip efisiensi atau efisiensi bahasa saya aja, umumnya disebut sebagai Pareto. Karena pada dasarnya biasanya Pareto juga bukan merupakan satu proyeksi ya, maksud bukan suatu proyeksi akan satu hal. Biasanya itu merupakan satu hasil laporan dari satu proses gitu. Soalnya gini, setelah diidentifikasi ternyata contohnya tadi nih, setelah di riset ternyata 20% 80% kekayaan yang dimiliki orang Italia itu hanya dikuasai oleh 20% populasinya. Itu kan satu laporan.
Sebenarnya di statistik ada bahasanya itu apa ya? hukum 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 absolut atau apa, distribusi absolut atau apa. Karena ada tuh distribusi normal yang bell curve, ini bukan yang bell curve, satu lagi ada. Ini teman-teman cari di Google, Pareto Principle. Oke, karena sudah 5 menit 20 detik, cukup sekian video dari saya. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih, selamat malam.